yang utama gitu. Allah adapun Allah itu a'lamu yang maha mengetahui siapa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekarang kita bicara tentang masalah pengadilan. Jadi sekarang kita berbicara tentang masalah pengadilan. Berarti ini berlaku untuk calon-calon hakim. Berlaku untuk calon-calon hakim atau yang diminta untuk menjadi saksi perceraian. Jadi diminta untuk menjadi saksi perceraian. Seperti ini tadi. Ini untuk cabang yang pertama. Talaffadhu bitolaki tsumma qala kuntum mukrohan wa angkaratil mar'ah la yuqbal qauluhu. Ada seorang suami mengucapkan kalimat talak. Tapi kemudian si suami ini kemudian mengaku bahwa dirinya itu dalam kondisi dipaksa agar mengucapkan. Dalam kondisi dipaksa agar mengucapkan. Terus kemudian si istri mengingkari. Si istri mengingkari wa angkarotil mar'ah. Si istri mengingkari la yuqbal qauluhu. Maka ucapannya Zaud yang mengaku bahwa dirinya dipaksa itu adalah tidak diterima. Perhatikan untuk cabang-cabangnya. Perhatikan untuk cabang-cabang cara pengambilan hukum. Femi. Kamu kalau ngaji kok modelnya langsung tiduran, kamu nanti terbiasa kayak gitu nanti. Pokoknya ngaji kok sampai ngaji Bismillahirrahmanirrahim kok ngantuk. Besok itu kalau waktu ngaji ngantuk lagi. Serius ini. Pokoknya kalau kamu ngaji kok begitu Bismillahirrahmanirrahim kok langsung tidur alamat. Besok pada waktu ngaji ya gitu lagi. Fu'ah mana Fu'ah? Ada di belakang. Kenapa kamu ada di belakang, Bu? Yang di depan sekarang jadinya habis ini yang ada di depan. Pada lari ke belakang semua. Pokoknya kalau kamu ngaji kok modelnya Bismillahirrahmanirrahim kok kamu ngantukmu kok kamu turuti. Besok pada waktu dengar gurumu saja Bismillahirrahmanirrahim langsung tidur lagi. Soalnya ya namanya syaiton ya. Syaiton itu kan cara menggodanya itu kan macam-macam. Cara menggodanya syaiton itu macam-macam. Cara menghubuskannya syaiton ke seorang santri itu macam-macam. Cara-caranya. Perhatikan untuk di cabang yang barusan kita kaji. Di far'un talaffadhu bitolak tsumma qala kuntu mukrohan. Mukroh itu kan kalau ucapannya talak, orang yang mukroh itu kan tidak jatuh talak, aslinya kan begitu. Soalnya mukroh itu termasuk bagian yang menghalangi tasarruf. Makanya kan tempo hari kan pernah Pak Sam menceritakan tentang masalah jual beli kok sistemnya mukroh, maka hukumnya jual belinya tidak sah. Jual belinya itu tidak sah. Kalau kamu tidak mau menjual tanahmu, awas kamu. Misalkan, kalau kamu tidak mau menjual tanahmu yang ini, awas kamu. Kamu nggak dapat akses apa-apa. Misalkan gitu. Berarti jual belinya mukroh yang semacam itu. Nah, jual beli mukroh semacam itu termasuk yang tidak sah.
Nah, itu juga berlaku di dalam nikah. Soalnya nikah itu juga sedikit atau banyak ada cabangnya dengan jual beli kan. Cuma objeknya itu adalah buduk, ya kan. Jadi objeknya itu kan buduk. Buduk itu kan samarannya dari bidoah. Kalau bidoah itu harta dagangan, tapi kalau buduk itu kan ya kemaluan atau farji. Cuman nanti kalau misalkan kok dihukumi sama dengan jual beli, maka jadinya nikah dengan pelacuran sama saja nanti. Makanya kemudian tidak dihukumi jual beli, tapi menyerupai, jadi gitu. Nah, cara melepaskan hak milik antara laki dan perempuan tadi itu salah satunya kan dengan talak. Nah, talaknya itu kalau talaknya secara dipaksa, maka sama kedudukannya dengan seperti kayak jual beli mukroh tadi. Jual beli mukroh, jual beli yang sifatnya dipaksa tadi. Hukumnya menjadi bagaimana? Ya menjadi tidak sah kalau mukroh. Nah, jadi hukumnya adalah tidak sah. Jadi sumakola kuntu mukrohan. Jadi kalau dirinya itu dipaksa, maka hukumnya kalau si Zawud itu mengaku mukrohan, dipaksa, wa angkarotil mar'ah, tapi si perempuan ini mengingkari, siapa yang maksa? Enggak. Maka dalam kondisi seperti ini, bagaimana dengan qaulnya Zawud la yuqbal qauluhu? Jadi ucapannya Zawud yang mengaku dipaksa tadi tidak diterima. Nah, kecuali tidak diterimanya itu kapan? Ada pengecualian. Illa ayyakuna mahbusan. Kecuali kalau si Zawud ini dalam kondisi di penjara. Dalam kondisi si suami di penjara, terus kemudian kalau kamu tidak menceraikan istrimu, jadi kalau kamu tidak menceraikan istrimu, awas kamu. Si suami ada di penjara. Terus bilang gini, kalau kamu tidak mau menceraikan istrimu, awas dengan keluargamu, awas dengan keturunanmu. Misalkan seperti itu. Itu kan berarti mahbusan. Mahbusan mukrohan. Nah, kalau misalkan dalam kondisi mahbusan mukrohan semacam itu, maka hukumnya diterima qaulnya si Zawud. Jadi ada pengecualian di sini tadi. Au kana hunaka qarinatun ukhra, atau ada bukti lain. Ada bukti lain yang menguatkan qaulnya si Zawud. Misalkan bukti lain itu ada saksi bahwasanya si Zawud itu dipaksa. Jadi ada saksi. Nah, ada saksi bahwasanya si Zawud itu dipaksa. Nah, dalam kondisi semacam itu maka hukumnya yukbal. Jadi qaulnya si Zawud itu yukbal, diterima. Nah, soalnya ini lawannya adalah lawan orang, bukan barang. Lawannya adalah lawan orang. Sehingga harus kalau nggak bisa menghadirkan bukti, maka paling tidak ada qarinah lain, yaitu mahbusan. Wala yahillu li ahadin ay yushhida alaihi fi mithli dzalika wa asbahahu bimutlaqit tolak. Tidak boleh atau tidak halal bagi seseorang, jadi tidak boleh atau tidak halal bagi seseorang bersaksi. Jadi bersaksi atau mengangkat saksi atau mengakukan diri menjadi saksi dari talak tersebut. Nggak boleh menjadi saksi dari talak tersebut, terus kemudian mengucapkan bahwasanya enggak, ini adalah mutlaqit tolak kok ini. Jadi ini talaknya sifatnya talak mutlak, tidak ada unsur paksaan apapun, misalnya. Enggak boleh, soalnya masih dalam sengketa. Jadi enggak boleh langsung menyatakan diri bahwasanya ini adalah memang betul-betul talak yang sifatnya mutlak. Nggak boleh.
Ya. Jadi harus kalau misalkan diangkat menjadi saksi, ya saksi harus mengucapkan yang seadanya. Waman syahida bidzalika fahuwa syahiduz zur. Kalau orang kok menjadi saksi terus kemudian dia tidak mengatakan yang sebenarnya, maka saksinya termasuk saksi bohong. Jadi dia terkena pasal saksi bohong. Orang yang bersaksi bohong itu bagaimana? Ya afimun qalbuh. Ya dia hatinya berdosa. Jadi afimun qalbuh walisanuhu. Nah, lisannya juga berdosa. Lisannya juga berdosa. Wa min wa syahadatuhu maktubatun fi sahifatihi al-khabithah. Jadi kesaksiannya itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi saksi bohong semacam itu tadi, apalagi yang mendukung perceraian, padahal aslinya tidak ada hal yang menguatkan kepada perceraian. Kalau misalkan kok ternyata melakukan hal yang semacam itu, jadi syahadatuhu maktubatun fi sahifatihil khabithah. Jadi akan menjadi catatan buruk dalam buku catatannya kelak, buku catatan amalnya kelak. Terus apalagi wa yus'alu anha, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya kalau menjadi saksi itu jangan gampang-gampang mendukung. Jangan hanya karena keluarganya terus kemudian didukung saja. Tidak menyampaikan sesuatu sebagaimana aslinya. Siapa ini? Bisa. Siapa ini? Perhatikan sini. Tidak menyampaikan sesuatu sebagaimana aslinya. Nah ya, untuk yang lain ditelaah sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.